Halo semuanya, selamat datang channel YouTube Otomot. Kali ini kami ada di sirkuit Sentul di Bogor, Jawa Barat ya. Di sini kita diundang oleh Yamaha untuk mengikuti salah satu ajang balap mereka, yaitu Yamaha Endurance Race. Jadi balap ini adalah balap ketahanan selama 2 jam menggunakan Yamaha R15 yang ada di sebelah saya, dan event ini akan berjalan selama 3 hari. Jadi ini hari pertama itu hari Jumat, lalu besok itu hari kedua di Sabtu, dan balapannya berlangsung di hari Minggunya. Dan kita bakal jalanin semua keseruan di 3 hari tersebut. Bagaimana keseruannya, makanya jangan kemana-mana. Bersama saya Brian, selamat menonton. Oke, kebetulan di hari pertama ini kita udah langsung ketemu sama motornya. Ini adalah Yamaha R15, tapi ini yang V3, jadi belum yang paling barunya ya, karena yang paling barunya itu udah ada beberapa peningkatan, dan ini adalah versi yang lama. Tapi ini udah dapat beberapa modifikasi nih, kayak bisa dilihat dari depannya dulu ya. Dia fairingnya udah pakai blind fairing, cuma dikasih stiker-stiker kayak lampunya, tapi stikernya itu dibikin kayak yang baru R15, padahal ini Yamaha R15 V3 bukan yang baru ya. Terus bisa dilihat nomor balapnya itu 57, terus ada beberapa desain grafis dari Yamaha. Dan kalau dilihat di bagian bawah sini, bannya itu disebutkan dia pakai special soft compound. Jadi bannya itu udah soft compound dan dibuat spesial dari IRC. Sementara peleknya masih standar, disc brake masih standar, kaliper masih standar. Cuma di bagian shock depan ini upside down-nya itu udah pakai punyanya yang paling baru, jadi shock depannya pakai punya R15M. Dan kalau bisa dilihat di bagian selang rem ini udah beda, udah pakai model braided selang remnya, dan ini dari RCB. Mundur sedikit ke belakang ya, di area cockpit sini stangnya masih standar, masih ada speedometer juga karena emang menyesuaikan regulasi ya, jadi nggak boleh banyak yang berubah. Dan ada steering damper nih. Steering dampernya bisa dilihat di sebelah tengah sini, dia dari Öhlins. Dan kenapa bisa tahu shock breaker depannya itu dari R15M, karena di bagian tutup tabung shocknya ini emang tulisannya R15M. Mundur ke belakang lagi, dia udah pakai footstep underbone dari RCB, dan ini ntar bisa disetel sesuai kebutuhan pengendaranya ya. Dan karena balap ketahanan 2 jam, jadi satu tim itu ada 3 pembalap kalau untuk media. Jadi nanti saya bersama 2 rekan lagi yang masih belum tahu sampai sekarang siapa orangnya. Jadi ntar dari ketiganya kita nyari settingan-settingan yang pas buat si footstep underbone-nya nih. Terus bagian belakang dia pengeremannya masih standar, kalipernya, disc brake-nya juga standar, cuma selang remnya sama, dia udah pakai braided dari RCB. Paling sisanya modifikasi kayak di bagian knalpot ini. Jadi kalau di bagian mesin emang nggak boleh diotak-atik terlalu banyak, tapi bagian knalpot boleh diubah. Dia pakai knalpot dari Sakura. Terus di bagian belakang spakbora dihilangin, dia pakai apa sih namanya ya, undertail ya. Terus bagian jok belakang juga dihilangin, dia pakai jadi model single seat gitu. Nah di bagian joknya ini kayaknya masih punya standar R15, jadi masih empuk soalnya, belum diubah-ubah, belum dimodifikasi. Oke, itu dia tadi modifikasinya dari R15 V3 yang bakal kita pakai untuk Yamaha Endurance Race hari Minggu nanti. Dan emang di hari pertama ini nggak banyak kegiatannya karena cuma registrasi, dan nanti ada riders briefing ya, scrut buat ngelihat riding gear kita dan segala macemnya. Lalu besok itu baru ada free practice dan kualifikasi, baru hari Minggu kita race benerannya. Jadi emang hari ini agak cukup santai, jadi kita beruntung banget bisa langsung lihat motornya. Dan kalau denger di sepanjang lintasan ada bunyi motor-motor racing, emang beberapa udah ada yang mulai nyobain track, biasanya orang-orang dari Yamahanya ya, buat memastikan keselamatan dari lintasannya sendiri.
Nah tadi udah habis riders briefing dan ternyata boleh dinaikin motornya, kita coba ya. Karena ini sangat menentukan posisi saat balapan nanti. Jadi di footstepnya udah underbone, jadi emang lebih tinggi dan ini kerasa banget nekuk. Tapi buat dipakai tuck in tuh ya masih oke lah. Nah, emang perut ketekan sih ya, agak buncit soalnya. Tapi nanti posisi footstep-nya ini, underbone-nya itu bisa diubah lagi. Karena ada 3 rider, jadi harus ada kesepakatan antara rider yang blue rider, yellow rider, dan yellow rider lagi. Karena yellow rider ada 2, jadi mungkin antara saya atau rekan-rekan saya itu bakal kita posisiin lagi buat posisi si footstep-nya ini. Karena ini bener-bener agak ke atas ya. Ini aja masih pakai celana jeans, kalau pakai wear pack mungkin lebih susah lagi. Kita lihat nanti hasilnya gimana ya. Oke, tadi habis briefing udah ketahuan juga satu timnya sama siapa. Jadi ada si Bangkit dari Auto.com sama si Rangga dari Tablet Otomotif. Bukan Rangga ini, ada lagi Rangga di belakang sono. Sekarang, oh iya, ini Rangga nih. Ini Blue Rider-nya ya berarti ya? Siap. Nah sekarang lagi fitting buat footstep underbone-nya nih. Jadi dipasin antara saya, Rangga sama Bangkit, kira-kira settingannya paling pas itu yang mana. Jadi ketiga-tiganya juga nyaman karena balap ketahanan ini 2 jam, jadi bener-bener kenyamanan. Bukan cuma masalah kecepatan, tapi ketahanan kita dan harus menghitung kenyamanan pengendaranya juga. Jadi kalau pas, otomatis bisa bertahan lebih lama pengendaranya, gitu. Oke, sekarang udah hari kedua, ini jam 8 pagi dan agendanya pertama itu nanti kita ada medical check up dulu buat rider yang ikut balapan. Terus setelahnya itu ada free practice, jadi pagi ini free practice dulu, rider blue yaitu Rangga, lalu nanti rider yellow itu juga free practice 30 menit masing-masing. Nah, agendanya sih hari ini cuma free practice, terus kita break. Nanti sorenya, siang ke sore itu kualifikasi QTT. Jadi kita ikutin terus aja gimana perkembangannya dan keseruannya. Yang pasti bakal seru banget sih karena nyobain motornya di sirkuit Sentul dan kita bakal nyesuaiin gimana settingan kaki-kaki, wear pack segala macam udah pas atau belum. Jadi ikutin sampai habis. Sekarang udah habis medical check up, udah pakai wear pack nih, udah waktunya free practice. Jadi rider pertama, pembalap pertama itu si Rangga dari Otomotif itu udah pakai motornya lagi free practice tadi di sana. Tadi catatan dia sih 2 menit 25 detik kalau nggak salah. Semoga bisa lebih bagus lagi, namanya free practice ya, masih bisa berubah-ubah angkanya. Dan habis Rangga selesai dia sesinya 30 menit rider pertama. Habis itu nanti rider kedua, pembalap kedua, saya latihan juga itu sekitar 15 menit karena cuma rider kedua, pembalap kedua tuh ada 2 yang pakai ini nih ya. Jadi kebagi harusnya setengah jam, tapi gara-gara ada 2 pembalap duanya jadi 15 menit gitu. Oke, jadi nanti kita ketemu lagi habis saya free practice buat kasih tahu gimana rasanya, gimana kondisi sirkuitnya, gimana motornya segala macem. Ya pasti menarik banget.
Oke, tadi udah selesai free practice, udah makan siang juga. Lumayan capek banget, tapi ada beberapa konfigurasi kayak di wear pack dan helm itu ternyata kurang pas. Jadi helmnya itu memandangi halangan, jadi dia agak nutupin karena gara-gara kedorong wear pack, jadi turun dia helmnya. Jadi tadi ganti helm nyewa akhirnya, dan sekarang masuk waktunya kualifikasi pertama Rider Blue itu si Rangga. Nah di kualifikasi saya ganti jadi rider ketiga, jadi pembalap ketiga. Nah ini nanti pembalap kedua diganti ini sama Mas Ganteng. Tungguin nih, bentar lagi si Rangganya atau pembalap satunya itu bakal lewat. Para rider-rider kita dan juga ada dari Yamaha Racing Indonesia yang turun pada kesempatan kali ini. Selamat menyaksikan qualifying practice 30 menit di atas lintasan Sentul International Circuit. Menghadirkan Reza Setiawan. Oke teman-teman, jadi sekarang masih di kualifikasi yang pembalap ketiga, jadi masih Yellow Rider. Tadi catatan waktu pas free practice itu dapat di 2.30, di 2 menit 30 detikan. Nah begitu di kualifikasi ini dapat di angka 2.25, ya lumayan lah, berkurang 5 detik. Sekarang masih sesinya si Bangkit, dia tadi dapat di 2 menit 20 detik. Nah, jadi catatan waktunya Bangkit emang lebih bagus dan berarti lebih kenceng, dan nanti digabungin sama punya Rangga itu 2 menit 15 detikan, jadi harusnya nanti dijumlah dan dibagi ketemu rata-ratanya. Itu sih, ini dah sesi terakhir banget buat hari kedua ini. Paling habis ini benar-benar cuma evaluasi, ada mungkin perbaikan-perbaikan di motornya, karena tadi habis diskusi sama Rangga ternyata emang bagian full shape itu kayaknya masih ketinggian, jadi kayak diturunin 1 step nantinya, dan kita lihat apakah lebih cocok atau enggak. Soalnya emang begitu tadi dicoba dengan helm yang lebih pas juga, itu emang lebih baik posisinya, tapi emang kerasa masih tinggi, jadi di pinggul itu kerasanya kayak terlalu nekuk gitu. Jadi kalau terlalu nekuk tuh kayaknya cepet cepet capek, fokusnya hilang. Dan kalau misalnya diturunin 1 lebih nyaman pastinya, dan pastinya nanti pas race-nya itu 2 jam kita bisa bertahan lebih lama dan fokusnya lebih bertambah. Semoga aja ya. Oke, cukup segitu aja hari kedua, sampai ketemu di hari ketiga. Sekarang udah race day, hari ketiga. Ini kondisi sirkuitnya cukup basah karena semalam di Sentul itu hujan, jadinya ya bisa dilihat di area pit itu basah. Tapi di starting grid sih lumayan kering ya. Nggak tahu kalau di tikungan di dalamnya tuh basah juga atau kering kayak gini nih. Sekarang prosesinya lagi opening ceremony, jadi Blue Rider itu lagi muterin lap sekali buat motornya dipajang di opening ceremony sini gitu. Dan ya buat yang Yellow Rider pemanasan siap-siap, nanti race dimulai warm up dulu kita. Jadi dari jam 9 itu warm up dulu. Blue Rider, Yellow Rider itu warm up.
masing-masing setengah jam dan setelahnya langsung race jam 10. Jadi semoga aja jam 10 sirkuitnya udah benar-benar kering dan cuacanya tetap kayak gini. Soalnya cuacanya bagus nih, panas. Semoga aja nggak hujan ya. Oke, kita ketemu lagi nanti kalau habis warm up. Oke, tadi proses opening ceremony udah dimulai, terus bisa dilihat juga kan udah pada mulai balapannya udah dimulai tadi dengan start Lemong, dan sekarang Rangga udah sekitar 10 lap lebih kayaknya. Kita lihat di catatan waktunya dia udah 13 lap dan dia catatannya lebih kenceng daripada media yang lainnya. Ya. Dan habis ini sekitar nanti udah 15 lap mungkin Rangga bakal istirahat dan diganti sama pembalap keduanya Bangkit, lalu nanti Bangkit sekitar 15 lap juga, itu gantian baru saya yang jadi pembalap ketiga. Jadi di switch antara Bangkit sama saya, jadi di switch, jadi Bangkit pembalap kedua dan saya pembalap ketiga. Nanti kita lihat gimana hasilnya si Rangga ya. Akhirnya kompetisi dimulai. Sebagai pembalap ketiga, saya berusaha semaksimal mungkin dan selama mungkin berada di lintasan. Semakin lama saya dapat bertahan, maka pembalap lain bisa lebih banyak beristirahat untuk nantinya kembali menggantikan saya. Kecepatan juga berpengaruh karena walaupun tidak dapat memperbaiki posisi, setidaknya mempertahankan posisi yang sudah dibuat oleh rekan-rekan lainnya. Oke, masuk ke sirkuit Sentul. Di tikungan pertama dan kedua memang tidak terlalu banyak kendala. Perhatian terfokus pada beberapa tikungan yang memiliki sejumlah kerusakan, seperti keluar dari R4 yang cukup bergelombang di bagian tengah sirkuit, sehingga pembalap harus melambung di kiri untuk menghindarinya. Di es kecil memang tidak terlalu banyak kerusakan, hanya saja di tikungan ini menjadi hal yang paling sulit, karena jarak tikungan yang cukup dekat dan harus mempertahankan kecepatan. Triknya adalah dengan menurunkan percepatan menjadi keempat, kemudian sesaat sebelum masuk es kecil diturunkan lagi menjadi ketiga. Dengan demikian masuk es kecil menjadi lebih cepat, lalu mempertahankan kecepatan dan putaran mesin hingga akhirnya keluar es kecil dengan momentum yang tepat. Sementara di es besar, perbedaan transmisi bukan menjadi fokus utama, melainkan kondisi lintasan yang berlubang ketika keluar dari R8. Kemudian di R9 juga memiliki beberapa kerusakan yang harus menjadi perhatian. Terakhir di R11, lintasan cukup bumpy yang membuat pembalap harus ekstra hati-hati dan tentunya tidak mampu meraih kecepatan maksimal. Keluar dari tikungan terakhir, sirkuit Sentul juga tidak bisa mengikuti racing line yang benar. Pengendara harus melambung ke kiri, kemudian berpindah ke kanan lintasan untuk menghindari aspal yang bumpy. Oke, jadi tadi udah capek. Tadi udah kita balapannya pembalap ketiga dan sekarang udah ganti lagi pembalap pertama lagi karena masing-masing porsinya itu setengah jam dan ini udah 30 menit terakhir. Jadi semoga pembalap pertamanya masih kuat dan kalau emang belum kuat makanya saya belum lepas racing suit karena takutnya kalau dia nggak kuat bisa ganti, tapi sebenarnya aturannya cuma 3 kali ganti sih. Jadi kayaknya dia terakhir mau nggak mau harus dipaksain. Tapi sejauh ini dari catatan waktunya sih masih bagus dan masih di 10 besar. Tapi nggak tahu nanti hasil akhirnya kayak gimana, bakal tetap di 10 besar atau enggak. Kita sih berharap yang terbaik ya karena lumayan walaupun nggak ada hadiahnya 10 besar tapi bisa berdiri di atas podium. Tungguin ya hasil balapannya nanti. Once again, it is that time. Tadi ini balapan udah selesai dan kesimpulannya tadi emang sirkuitnya cukup banyak yang bolong ya lintasannya dan banyak kerikil-kerikil kecil yang berterbangan, tapi emang itu tantangannya kita harus milih-milih yang mana yang apa ya
ibaratnya paling aman lah buat dilewatin gitu. Dan tadi cuaca memang cukup panas, alhamdulillah nggak ada hujan gitu sampai balapan kelar. Setelah saya tadi masuk itu sebagai pembalap ketiga itu sekitar menjalani 7 sampai 8 lap, lalu karena time-nya turun ya kan, udah capek, itu diganti lagi sama pembalap pertama. Dan hasilnya cukup menggembirakan karena ternyata setelah 2 jam berlangsung itu tercatat di lap board itu kita posisi ke-10. Dan setelah perhitungan penalti segala macam ternyata kita ke-9. Jadi tim Media 2 ini berhasil meraih posisi 9. Ini udah bagus banget karena kita emang bukan pembalap beneran, bukan yang tiap hari track day, tiap minggu track day gitu ya. Tapi dapat ke-9 tuh udah sangat menyenangkan gitu, apalagi nggak ada crash, itu yang utama gitu, semuanya selamat, berjalan lancar. Dan emang 9 ini kita masih dapat plakat, tapi kalau yang 1, 2, 3 itu sampai naik podium gitu. Emang ini sebagai bentuk apresiasi ya dari Yamaha setelah mengikuti dan berjuang sampai bisa masuk ke 10 besar. Oke, itu dia mengakhiri video Yamaha Endurance Race 2022. Bagaimana menurut Anda soal balapan ketahanan 2 jam ini? Berikan komentar Anda di bawah ya, dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman Anda, siapa tahu ada yang penasaran soal Yamaha Endurance Race. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Otomods karena bakal banyak lagi video-video modifikasi berikutnya. Salah satu kayak motor yang di belakang saya ini, dia 15 walaupun masih cukup standar, tapi beberapa hal dari modifikasi dan langsung kita cobain di sirkuit Sentul buat balap ketahanan. Jangan lupa juga main-main ke Instagram kami di @otomods_ dan TikTok kami di @otomods_. Main juga ya ke website di www.otomods.com. Sampai jumpa di video review berikutnya. Dadah!